بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Ya, Allah masih berikan kita ya kesempatan pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tentu ini adalah nikmat yang besar. Kenapa bisa dikatakan besar? Karena orang yang menuntut ilmu itu hanya orang-orang yang terpilih saja. Maka banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada kedua hasanah kita ya. Contoh terbaik kita, teladan terbaik kita yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada putra-putrinya, kepada keluarganya, dan juga kepada para pengikutnya hingga kelak yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah, kaifa halukum? Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga antum dan antuna semua selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik santri-santri Ustadz ingatkan ya, sebelum Ustadz mulai kajian iman pada hari ini, Ustadz berharap antum semua untuk menerapkan adab-adab yang sudah antum ketahui ketika belajar ya. Di antara adab yang pertama adalah duduk yang rapih ya, sudah dalam kondisi berwudu ya, dalam keadaan berwudu ya. Karena kita ingin mempelajari ilmu, maka usahakan kondisi kita dalam keadaan yang baik ya. Kemudian juga insya Allah nanti kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Allah ya. Selanjutnya juga Ustadz harap dalam Ustadz menyampaikan materi pada hari ini mohon untuk disimak dengan baik. Baik, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Tafadhal untuk diangkat kedua tangannya dan tundukkan pandangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan juga semoga Allah memberikan kita menambahnya ilmu kita terhadap diri kita, dan juga semoga Allah senantiasa memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Baik santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi iman dengan tema buah. Nah, baik, sekarang silahkan di sini Ustadz sudah memegang buku Momentum Iman ya untuk kitab awal 2. Silahkan bisa dibuka ya, bukunya di halaman 69 ya, yaitu tema tentang buah. Setelah sudah membuka halaman 69, silahkan dibuka halaman 71-nya yang materi akan Ustadz sampaikan pada hari ini. Baik, tema yang akan kita bahas yaitu adalah tentang buah. Nah, ada yang tahu tidak apa itu buah?
Nah, buah itu adalah salah satu bagian tumbuhan, ya, salah satu bagian tumbuhan yang paling ditunggu-tunggu oleh penanamnya. Ya pasti kalau antum menanam tumbuhan, yang ditungguin apanya? Buahnya ya. Misalnya antum menanam apa? Menanam pohon alpukat. Kira-kira yang lebih ditunggu itu daunnya atau buahnya? Tentu buahnya, agar kita bisa menikmati ya. Nah, banyak sekali macamnya ya. Ada yang bentuknya bulat. Ya, buah itu ada yang bentuknya bulat kecil-kecil. Kira-kira apa contohnya yang bentuknya bulat kecil-kecil? Ada kelengkeng, ada anggur, ada ceri. Kemudian ada yang bulat besar bentuknya, seperti melon, semangka, kelapa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang warnanya oranye. Apa itu buah apa? Ada buah jeruk, ada buah mangga, ada buah pepaya, Masya Allah. Dan juga ada buah yang warnanya merah. Apa contohnya? Yaitu ada apel. Kemudian ada juga jambu air, Masya Allah ya. Terus juga ada yang warnanya hijau, seperti tadi yang Ustadz sampaikan. Ya, kita menanam terus menunggu buahnya, yaitu buah alpukat. Kemudian ada buah melon, ada buah jambu. Kemudian juga banyak sekali ada warna coklat seperti buah salak, terus kurma ya. Nah, sekarang kita bisa melihat ya, semangka yang kulitnya hijau namun ya warna di dalamnya merah. Masya Allah ya, itu buah yang berwarna merah. Nah, kemudian ada juga buah yang berwarnanya kuning. Apa? Pisang, ada nanas, kemudian ada nangka. Nah, adapun buah yang memiliki harum yang menyengat seperti durian. Nah, rasanya pun berbeda-beda dan lezat ya, Masya Allah ya. Tidak hanya dari segi warna, ternyata dari segi rasa juga sudah memiliki rasa yang berbeda-beda ya. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihat di samping ya, halaman 71. Di sini ada ya firman Allah ya, perkataan Allah tentang buah ini ya. Allah mengatakan di dalam Quran surah Abasa ayat 31. Yuk kita bareng-bareng kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fakihatan wa abba, yang artinya dan buah-buahan serta rerumputan. Maksudnya apa ya dari makna atau penjelasan dari ayat ini? Baik, coba diperhatikan di halaman 71 ya, yang sudah bisa baca bisa sambil memperhatikan ya. Jadi dalam ayat ini kata al-fakihah ya, fakihah tadi ya, wafakihah ya, wafakihah. Al-fakihah ini berarti jenis buah yang bisa dinikmati ya, di dalam kurung dimakan, buah yang bisa dimakan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan al-fakihah adalah segala sesuatu yang dimakan dalam keadaan basah atau segar ya. Kemudian kata al-ab ya, berarti segala yang tumbuh di muka bumi yang menjadi makanan bagi hewan dan tidak dimakan oleh manusia ya. Dalam riwayat lain rumput itu untuk hewan. Kemudian Ibnu Zaid mengatakan rumput bagi hewan seperti buah bagi manusia. Tuh, ternyata hewan ketika melihat rumput itu sama seperti kita manusia melihat buah. Contoh yang suka alpukat, wah nikmat sekali buahnya. Begitupun hewan ketika melihat rumput, wah nikmat sekali ya, Masya Allah. Baik, kemudian ad-dahak ya, ad-dahak mengatakan segala sesuatu yang tumbuh di atas muka bumi selain buah-buahan adalah al-ab, yaitu rumput ya. Baik, begitu indah ya ketika kita membicarakan segala hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu terbukti bahwa ciptaannya tidak ada yang sia-sia. Seperti buah memiliki banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kesehatan tubuh
tubuh kita. Buah juga bisa diolah menjadi minuman yang menyegarkan seperti apa? Es buah, Masya Allah, jus buah. Kemudian juga atau bisa dibuat sebagai makanan seperti apa? Kemarin kita sudah sempat melaksanakan amal ya. Dari buah ini apa? Salad buah, dibuat menjadi rujak buah, atau bisa langsung kita makan seperti itu. Masya Allah ya. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga menjadi ahlu surga ini, amin ya rabbal alamin. Nah, di surga pun kita bisa menikmati buah-buahan, Masya Allah ya, yang serupa dengan yang ada di bumi. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25 ya, Allah Ta'ala menjanjikan orang-orang beriman ya dan berbuat baik akan menikmati buah di surga ya. Allah berfirman, bisa dilihat di halaman 31, di halaman 71. Nah, silakan disimak dengan baik ya, Ustadz akan bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون, yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Masya Allah ya. Ya, taib santri-santri Ustadz yang semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, makna dari Quran surah Al-Baqarah ayat 25 ini ya dapat kita bisa uraikan ya menjadi 5 poin ya, menjadi 5 poin ya. Yang pertama adalah buah di surga serupa dengan buah yang ada di dunia. Nah, buah-buahan di surga serupa dengan buah-buahan dunia dalam bentuk, rupa dan warnanya, tetapi rasanya jelas berbeda dengan ya, karena buah-buahan di surga jauh lebih nikmat ya. Ini ucapan Imam Mujahid ya, Abul Aliyah ya, Ad-Dahhak, As-Suddi dan Muqatti ya, Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua, buah di surga tidak pernah berhenti berbuah. Apa maksudnya ya Ustadz ya? Buah di surga tidak pernah berhenti berbuah. Ada ya pohon yang ketika sudah tumbuh dan sudah berbuah itu tidak berbuah lagi. Ya, tidak berbuah lagi. Udah sekali aja buahnya tumbuh, habis itu udah nggak tumbuh buah lagi. Nah, kalau di surga ya itu tidak akan berhenti-henti. Terus ya, kalau misalnya buahnya sudah kita nikmati, sudah habis, tumbuh lagi. Kita petik, kita nikmati lagi, tumbuh lagi buahnya ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Quran surah Al-Waqiah ya, buah-buahan ya, dan buah-buahan yang banyak dan tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya tuh. Masya Allah ya, tidak berhenti buahnya dan kita boleh mengambil ya. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia, kalau misalnya kita ngambil buah orang ya, kita itu mencuri, tidak boleh. Tapi kalau di surga itu sudah Allah berikan kepada penghuninya untuk dinikmati ya. Masya Allah ya.
di surga tidak pernah ya pepohonan berhenti berbuah. Ya walaupun begitu buah-buahan di surga tidak ada yang busuk, ya juga tidak ada yang busuk. Nah, apabila penduduk surga memetik buah, maka saat itu juga ya dari tempat yang dipetiknya itu muncul lagi buah yang baru. Masya Allah ya. Baik, kemudian yang ketiga, tidak terlarang untuk memetik semua buah di surga. Nah, tadi yang sudah Ustadz sampaikan ya di dalam Quran surat Al-Waqiah, tidak dilarang. Kemudian yang keempat adalah semua buah di surga mudah untuk dipetik ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah Al-Insan ayat 14, dan naungan pohon-pohon di surga itu dekat di atas mereka dan mudah ya, semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Beda dengan di dunia. Coba di sini siapa yang bisa mengambil pohon duren? Apa maksudnya? Buah duren. Buah durian itu sangat tinggi ya. Ustadz dulu pernah ketika Ustadz pergi ke salah satu rumah teman Ustadz ya di kota Magelang ya, di depan rumahnya itu ada pohon duren ya. Ustadz mengira pohon duren itu kecil, ternyata tinggi sekali ya. Kita nggak bisa bayangin tuh kalau misalnya kita naik ke atas pohon, kemudian ketika mengambil itu pasti sangat sulit. Ya, pertama kita harus punya kemampuan memanjat pohon. Kedua, kita harus ada alat karena buah durian itu sangat tajam ya ketika kita pegang. Nah, maka dengan cara kita sodok-sodok ya pakai kayu tuh ya sampai jatuh akhirnya pecah ya duriannya. Nggak bisa dimakan. Beda makanya nanti di surga. Kalau di surga itu gampang sekali ya. Antum mau memetik buah apa aja juga tinggal dipetik terus bisa langsung dimakan. Nggak seperti di dunia ya, kenikmatan yang bisa mau kita rasakan aja harus diawali dengan kesulitan. Masya Allah ya. Baik, kemudian yang kelima ya, tadi yang keempat adalah semua buah di surga mudah untuk dipetik. Nah, adapun yang kelima, penduduk surga dapat meminta segala macam buah dengan aman dan tentram. Masya Allah ya. Di dalamnya ya Allah mengatakan di dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 55 yang artinya di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Masya Allah ya. Ustaz tadi sudah sampaikan di awal ya, kita tuh kalau di surga itu nggak perlu khawatir ya kalau mau ambil buah, karena memang sudah diizinkan untuk penghuni surga. Tinggal ambil aja, antum mau buah apa ya. Yang di sini yang suka buah ceri ya, atau ada yang suka buah pisang, atau ada yang suka buah alpukat, atau suka buah kelapa hijau ya yang sedang ramai dicari oleh orang. Itu di surga itu kita tentram, tinggal ambil aja ya. Beda kalau di dunia, kalau tadi Ustadz sampaikan kita harus sulit dulu, kemudian juga kalau mau beli kelapa hijau harus ngantri dulu ya. Seperti itu ya, Masya Allah ya. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah diberikan, yaitu berupa buah. Nah, taib santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dari kesimpulan yang sudah Ustadz sampaikan bahwa Allah menciptakan buah dengan berbagai macam bentuk. Ya tadi apa yang pertama, dari rasanya ada yang manis, ada yang asam ya. Kemudian dari warnanya ya, serta manfaatnya yang sangat besar bagi manusia. Juga sebagai makanan yang bagi sebagian hewan. Nah, buah pun dapat diolah dengan berbagai macam minuman ya, makanan ya, seperti tadi jus buah, es buah, salad buah, rujak buah, atau bisa langsung dimakan sama kita. Ya, banyak kita temukan pedagang yang memanfaatkan olahan buah ini untuk dijual ya, menjadi apa? Menjadi berupa materi yang kita dapatkan dari buah ini. Masya Allah, hal ini sangat bermanfaat bagi manusia. Ya, wajib bagi seorang muslim untuk bersyukur dan mengamalkan adab-adab terhadap buah, yaitu memakan buah yang halal, tidak menghina buah yang tidak disenangi. Maksudnya apa? Nggak boleh bilang, aduh buah ini nggak enak. Nggak boleh dicela. Makanan itu nggak boleh dicela ya. Kalau misalnya ada makanan yang nggak disuka, maka tinggalkan ya. Kemudian, dan tidak berlebihan ketika membeli buah. Ya, jangan sampai kita beli buah berlebihan sehingga mubazir ya, busuk, nggak kemakan
Ya jangan sampai seperti itu ya santri-santri Ustadz. Nah insya Allah dengan mengamalkan adab-adab yang baik terhadap buah akan menjadi sebab kita bisa merasakan nikmatnya memakan buah di surga, yang pastinya lebih nikmat ya. Kita nggak bisa bayangkan ya nikmatnya itu seperti apa. Intinya yang kita bayangkan itu ternyata jauh lebih yang kita bayangkan. Maksudnya apa itu ya? Maksudnya itu sangat enak ya, saking enaknya itu nggak bisa kita bayangin kayak apa ya. Kemudian juga mudah didapatkan, juga tidak ada kesulitan jika kita menginginkan buah-buahan tersebut ya. Alhamdulillah, itulah yang dapat Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa mengamalkan apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Ya semoga Allah senantiasa memberikan antum dan antuna semua kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan dari segala macam bala penyakit dan sejenisnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.